أهل النوادي. Itu membuktikan fokus pada sholat orang rakyat itu. Saya pernah mengenai itu. Kita berpikir berdebat orang kita sholat dengan satu. Apa kira-kira kita mengenai dalam sholat ini mengatakan goib? Oh, beribadah kepada yang goib tuh, ya? Iya itu dalam sholat. Iya, alladzina yu'minuna bil ghaib itu surat Al-Baqarah. Terus sholat, kita sholat kepada yang goib begitu. Bagaimana? Apa maksudnya ya? Tadi sudah saya singgung bahwa kesepakatan daripada seluruh para ulama bahwa kita ketika hidup di dunia ini tidak bisa melihat Allah. Ru'yatullah itu tidak akan mungkin bisa. Nah, karena kita tidak bisa melihat Allah dan Al-Quran ini berbicara kepada kita ketika hidup di dunia. Paham tidak? Khitabnya kepada kita yang hidup di dunia, bukan di akhirat. Kalau di akhirat nanti di surga kita bisa melihat Allah. Berarti sudah tidak gaib lagi Allah. Wujud. Tapi itu Al-Quran sedang berbicara kepada kita ketika kita hidup di dunia ini, kita harus beriman kepada Allah karena walaupun Allah tidak terlihat, tetap ada. Maka karena tidak terlihat di dunia disebut dengan gaib. Alladzina yu'minuna bil gaib. Kita sholat, gak ada Allah di depan kita. Nah, karena tidak ada waktu kita ibadah kepada Allah, kita diperintahkan percaya Allah itu ada. Tapi di dunia kalian gak bisa lihat, makanya disebut dengan gaib. Sifatnya sementara di dunia. Makanya substansinya, hakikatnya Allah itu tidak gaib. Kita ini yang gaib. Karena suatu saat nanti kita akan melihat Allah dengan wujudnya di surga nanti. Itu. Nah, ketika di dunia kita diajarkan oleh Nabi seakan-akan kau melihat Allah, tapi belum melihat Allah. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kau kalau ibadah kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah, bukan kau melihat Allah seakan-akan, karena kita di dunia belum bisa melihat Allah. Disitulah yang dinamakan gaib pada waktu itu di dunia. Ya. Kalau tidak seperti itu, yakini Allah melihatmu. Nah, di situ diajarkanlah kepada kita menghadirkan namanya ihsan. Ya, ihsan menghadirkan bahwa walaupun kita tidak bisa melihat Allah, tapi kita yakini Allah itu ada. Allah itu ada hanya di dunia saja, seakan-akan Allah itu gaib di hadapan kita. Karena kita belum mampu bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa melihat Allah hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya makhluk yang melihat Allah hanya Rasulullah. Itu dikatakan di dalam syair, wa khassa liqullin nabiyyin bi fadilatin wa khassa bi ru'yahu nabiyya Muhammada fala aina fid dunya tarahu siwal mustafa idh kana bil qurbi ufrida. Allah khususkan setiap para nabi dengan satu kemuliaan, tapi keistimewaan Allah berikan melihat kepada Allah hanya Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu mata di dunia ini yang pernah melihat Allah kecuali Al-Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena begitu dekatnya derajat beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang disebut dengan haqqul yakin. Itu di Al-Qur'an diisyaratkan namanya ilmul yakin, ainul yakin, haqqul yakin. Ilmul yakin kita taunya Allah hanya lewat informasi saja. Allah punya sifat ini, Allah itu ada, tapi sebatas pengetahuan. Belum lihat. Naik ke level 2 ainul yakin. Ainul yakin dia melihat tapi bukan wujud aslinya Allah. Seperti Nabi Musa. Nabi Musa melihat Allah pada waktu itu pingsan, berupa cahaya. Para aulia mimpi Allah. Imam Ahmad bin Hanbal mimpi melihat Allah. Itu masih ainul yakin. Dia lihat tapi bukan wujud aslinya Allah. Itu seperti ucapannya Imam Ja'far As-Shadiq atau juga Imam Ali bin Abi Thalib ketika pernah ditanya, kau beribadah kepada Allah, apakah kau pernah melihat Allah? Dijawab, kalau tidak pernah melihat Allah, kenapa kita beribadah kepadanya?
Itu maknanya apa? Itu ainul yakin. Mereka melihat dengan mata batin mereka. Itu seakan-akan Allah itu terlihat dengan mata mereka, tapi belum bisa melihat secara nyata. Gitu. Bahkan dikatakan oleh Imam Ali bin Abi Thalib, "Lau kushifal ghita mazdadtu yaqina." Seandainya tabir dibuka oleh Allah, iman saya tidak akan bertambah. Itu karena sudah mentok, sudah paling tertinggi imannya, keyakinannya daripada Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Itu namanya ainul yakin. Tapi kalau hakul yakin hanya Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad langsung melihat Allah. Bukan melihat wujud lainnya Allah, wujud aslinya Allah. Bukan hanya sekedar mendapatkan informasi, tapi benar-benar bermuwajahah, berhadap-hadapan, melihat dengan mata beliau wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang namanya ilmu namanya haqqul yakin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah penciptamu hingga datang keyakinan kepadamu. Ulama tafsir mengartikan kematian, tapi ulama sufi mengartikan tingkatan keyakinan. Salat, ibadah semuanya nanti naik level ilmu yakin. Naik lagi ainul yakin. Tapi sebatas di situ. Tapi kalau haqqul yakin nanti lihat Allah di surga. Wujud aslinya Allah Subhanahu wa taala.